Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, silakan duduk ya. Silakan kasih menyala PC-nya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Irna, silakan berdoa. Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Ya. PC-nya sudah kasih nyala? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ada berapa kalian hari ini? Ada 25 ya? Baik, untuk kita absensi pada hari ini, silakan akses Google Site. Untuk link absensinya ada di kehadiran. Lalu klik di absen ya. Bisa absen pakai Google Docs dah. Coba login. Sudah isi absennya? Jangan lupa ya pakai email pribadi, tanggal hari ini. Terus klik hadir jika hadir. Kalau ada yang sakit, izin apa bisa diklik salah satunya. Lalu kirim. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah sudah dengar tentang Celi dan Gui? Ada yang sudah dengar atau belum pernah dengar? Apa itu Celi dan Gui? Comment line interface ya? Kalau Gui itu apa? Graphical line interface. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi pokok, baiknya juga kita mengisi post test. Jadi post test itu fungsinya untuk mengukur kita punya ketercapaian pembelajaran atau topik pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi di dalam post test itu ada 5 soal. Nanti untuk mengerjakannya kita memakai Google Site juga. Untuk link kuisisnya ada di assessment. Terus ke pretest. Sudah bisa akses? Komputernya tidak ada bermasalah ya? Internetnya?
Aman ya. Ini kenapa? Oke. Langsung akses di Google Classroom. Khususnya bisa pakai HP juga ya? Oke, silakan join, masukkan bergabung dengan kode. Ada yang pakai HP juga? Ada ya? Dua puluh dua peserta, seharusnya 25 ya? Lagi 3 orang. Oke, kita lanjut mulai.
Sudah selesai semua ya? Kita akhiri. Oke, Jessica, Ahab, dan Aswanya urutan kedua serta Fitri. Mana Jessica? Aswanya dengan Fitri. Fitri mana? Oke, jadi untuk mengukur kalian punya kemampuan sebelum pembelajaran ini, saya rasa kalian sudah bisa memahami. Karena dengan pelajaran sebelumnya kan kalian sudah mengetahui itu sistem operasi berbasis CLI dengan GUI. Jadi untuk memberikan motivasi kepada kalian ini, kalian kan jurusannya teknik jaringan dan komputer ya. Jadi di sini kita dituntut untuk mengetahui yang namanya instalasi berbasis CLI dengan GUI. Jadi di mana itu CLI itu apa? Yang berbasis teks dan GUI berbasis grafis. Jadi itu untuk jurusan kita itu harus paham kedua-duanya. Tidak boleh hanya satu atau lebih familiarnya itu dengan GUI yang grafis. Jadi di kebanyakan orang di luar sana itu sering menggunakan yang namanya GUI. Jadi kita di sini harus bisa menggunakan dengan CLI atau bisa juga keduanya. Karena output yang dihasilkan dari sini ini, misalnya kalian mau mencari pekerjaan itu, kayak di perusahaan itu dia lebih menggunakan CLI. Jadi untuk sistem administratornya itu di perusahaan itu, dia punya operatornya atau admin, itu dia harus pintar menggunakan yang namanya CLI. Karena salah satunya itu berbasis teks juga, dia juga mempunyai daya dia punya keamanannya lebih tinggi. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk belajar tentang teks tadi, perintah. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui diskusi pemecahan masalah, peserta didik mampu memahami permasalahan dalam instalasi sistem operasi jaringan komputer jadi kalian harus membuat suatu kelompok di sini. Jadi kelompoknya ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan. Jadi kalian bisa mengatasi masalahnya dalam menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI dan GUI ya. Bisa? Masih semangat tuh? Masih. Oke. Terus di sini bisa kalian lihat materinya di Google Site tadi. Bisa pakai komputernya itu. Langsung klik materinya. Terus di sistem operasi jaringan kita klik di Google Slide untuk melihat slide isi dari materi tersebut. Jadi Pak minta satu orang untuk membaca apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan itu. Tolong Aziz baca apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah perangkat genggam yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan komputer serta menghubungkan semua perangkat di dalamnya. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi data, printer, dan sumber daya lainnya di dalam jaringan. Terus yang berikut Ika. Dalam komputasi ada dua cara beda untuk berinteraksi dengan sistem komputer antarmuka pengguna grafis atau GUI dan antarmuka baris perintah atau CLI. Meskipun
kedua metode tersebut mencapai tujuan yang sama, keduanya berbeda dalam hal antarmuka, kebutuhan, penggunaan, fungsionalitas, sumber daya, dan aksesibilitas. Aksesibilitas ya. Terus Atika, menyediakan cara visual dan untuk berinteraksi dengan sistem, sementara CLI memerlukan pengetahuan tentang perintah dan sintaksis tertentu. Terminal lebih ramah pengguna, sementara CLI menawarkan fungsionalitas dan efisiensi yang lebih baik. yang berikut Stefania. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks yang berinteraksi dengan sistem komputer. Antarmuka ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah dengan memasukkan kata kunci dan parameter tertentu ke dalam terminal atau command prompt. CLI digunakan untuk berbagi tugas termasuk administrasi sistem, pengembangan perangkat lunak, dan otomatisasi. Yang berikut Feby. CLI biasanya lebih ringan dan efisien daripada GUI karena tidak memerlukan antarmuka grafis dan dapat dijalankan dari terminal dengan sumber daya minimal. CLI dapat menjadi alat yang ampuh bagi pengguna berpengalaman yang menginginkan kontrol yang lebih besar atas sistem mereka. Oke, untuk lebih spesifiknya lagi kita melihat contoh melalui videonya ya. Jadi ini video pembelajaran. Pertama itu video Pak punya sendiri, menginstalasi berbasis GUI ya. Kalau ini dia pakainya VirtualBox. Jadi instalasinya itu di dalam satu PC itu ada dua mesin. Tahu virtual tidak? Virtual. Kalau virtual itu dia lebih speknya itu kita menggunakan dua mesin. Dari satunya itu kita menggunakan virtual, satunya itu fisik dari PC itu. Dan secara langsung kita menggunakan satu PC itu dua sistem operasi. Jadi ini tampilan saat pertama kali instalasi menggunakan CLI. Ini kita instalasi Debian 9 untuk sistem operasi servernya. Atau ada yang pernah punya tutorial kayak begini? Belum ya? Mudah-mudahan Aziz bisa bikin video kayak begini. Bisa tidak Aziz? Video tutorial. Mudah-mudahan sampai akhir pembelajaran minimal bisa bikin video instalasi kayak begini. Cukup gampang ini.
Dan ini instalasinya menggunakan keyboard saja. Tidak harus menggunakan mouse. Proses instalasinya lumayan lama. Dia kemungkinan membutuhkan waktu 1 jam. Oke, ini tampilan awal login Debian 9. Dari loginnya seperti begini. Bisa lihat ya? Bisa. Dari dia ini basisnya teks, nanti loginnya menggunakan teks juga. Tidak ada tampilan grafisnya, tidak ada.
karena dia memang modelnya CLI. Selanjutnya kita akan menonton lagi video pembelajaran tentang menginstalasi Debian menggunakan GUI, berbasisnya GUI. Ini yang berbasis grafis tadi, yang bisa diklik menggunakan mouse. Oke, selamat siang. Ya, kita Ini bisa bedakan, dia punya tampilan itu ada gambarnya, ada logo-logonya juga. Tapi sebenarnya maksud dengan dia punya tujuan instalasinya sama saja. instalasi dari CD selesai. Masa kita atur terlebih dahulu karena ini berhubungan dengan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita dari Indonesia kita membahas secara Indonesia. Ini kita pengaturan jaringan. Sini kita tulis saja masuk ke instalasi. Kemudian nama domain yang bisa kita tulis. Kemudian ada ini pengguna ya, jadi yang bisa kita tulis satu PKJ ya, seperti itu. Kemudian kita diminta sandi silakan tulis sandi yang ingin kita buat. Nah, yang misalkan seperti kemudian setelah itu kita melakukan waktu ya, bagian waktu misalkan Indonesia bagian barat. Di sini kita partisi habis dan penting juga untuk bagi habis yang akan kita gunakan. Misalkan kita membuatnya akan partisi ya, lanjut. Kemudian yang pertama ini kita pilih bawah lanjut, kemudian membuat ya kita tentukan besar hadis yang akan kita gunakan untuk partisi ini, misalkan 10 kelebihan 5 aja lah, 5 saja aja kemudian yang pada primer amal ya lanjut saja, enter lanjut. Nah, lihat tampak di sini ya. Ini kan bisa diklik dia ya. Kosongnya partisi baru. Ini kita tentukan juga misal. Kalau yang CLI itu kita hanya menggunakan tab-tab saja, keyboard, untuk arahkan dia punya kursornya. Oke, di sini. Di ruangnya skema partisi nanti akan muncul. Kemudian kita ukur lagi sisanya ya, selesai penulisan partisi, selanjutnya kita klik selesai lagi, kita lanjut. Nah ini ya, jawab saja ya, lanjutkan. Memang proses instalasi ini agak lama ya, tapi ya kita harus sabar menunggu. Ini memasang sistem dasarnya dan lain-lain. Selanjutnya kalau minta CD kedua atau CD berikutnya ya, kita masukkan saja CD-nya, CD kedua, setelah itu kita tekan lanjut ya. Kita akan diminta, setelah ini kita akan diminta mengisi survei. Nah, ini bisa diisi atau tidak ya, kita isi tidak untuk mempercepat ya. Langkah selanjutnya yaitu memilih rangkap
saja pengaturannya kita pilih jangan dicetak. Nah, itu kita lanjutkan ya. Salah satu fungsinya adalah untuk usaha untuk memilih sistem operasi yang ingin kita jalankan pada komputer kita. Kita sudah hampir selesai instalasi dari ini kita akan saja pada bagian akan memproses ya. Proses langkah selanjutnya kalau seperti basis tag dia akan mengecek semua keseluruhan. Kalau sudah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Jadi ini dia punya tampilan awal login itu seperti begitu. Teksnya itu. Beda dengan tali yang celi tadi. Kalau dia ini bisa diklik, bisa dilihat logonya. Oke. Tadi kan kalian sudah lihat tadi video pembelajaran tentang CLI dan GUI-nya tadi. Sekarang kita kembali ke topik kita pada hari ini. Kita mendiskusikan pemecahan masalah ketika kita mampu memahami instalasi sistem operasi CLI dengan GUI tadi. Bisa bentuk kelompoknya, nanti Pak bagi kelompoknya menjadi 5 ya. Dari satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi ketua kelompoknya untuk kelompok 1 Aziz, kelompok 1 ya. Kelompok 2 oleh Febi, dan kelompok 3 Nia, kelompok 4 oleh Atika, dan kelompok 5 Sela ya. Ini ada LKPD juga, silakan duduk dalam berkelompok ya. LKPD-nya jangan lupa tulis namanya setiap masing-masing kelompok. Kelompoknya Atika, duduk sini ya. Pakai PC yang ini ya. Terus kelompoknya Jessica. Jessica mana Jessica? Feby ya. Aziz kelompoknya. Sela. Nanti akses lembar LKPD untuk dikerjakan itu ada di Google Classroom atau langsung di Google Site-nya. Masuk di kelas. Sudah bisa lihat di depan ya. Lalu unduh LKPD oleh Pak bagikan tadi. Nah, jadi di situ wajib mengisi nama peserta didiknya, terus soal yang didiskusikan itu sudah ada gambarnya antara CLI dengan GUI. Terus kalian mengidentifikasi masalah dalam menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI dan GUI ya. Oke, silakan mengunduh.
Masing-masing anggota kelompoknya harus aktif ya. Ya. Tulis nama-nama anggota kelompoknya. Duduk dalam kelompok, maju ke depan. Ini juga duduk di sini ya, 5 orang ya. Ini kembali ke sini. Ini bisa ke belakang lagi, arah ke belakang mukanya. Ajis, bagaimana? Kerjanya di sini ya. Jangan lupa lampirkan juga dengan kesimpulannya.
Dari di sini ada lembar pengamatan observasi diskusi kelompok. Jadi Pak, selama kalian diskusi itu ada nilainya nanti Pak ambil. Jadi syarat masing-masing kelompok anggotanya harus berperan aktif. Terus ketika kalian presentasi kelompok di depan, ada juga penilaiannya. Bagaimana? Ada kendala tidak? Dino, ada kendala tidak? Ika, bagaimana? Ada kendala yang dihadap di depan komputer ini? Komputernya aman? Internetnya aman ya? Kelompoknya Feby bagaimana? Dan ini kalau memakai Google Site itu kalian juga bisa pakai sebenarnya Google Site. Di akun belajar kalian juga bisa pakai Google Site. Atau mau menggunakan seperti website begini bisa, gampang. Atau mau presentasikan kalian punya produk jualan apa segala macam bisa pakai ini. Ini Google Site, terus di dalam Google Site itu ada Google Slide untuk presentasi, terus Google Docs juga, terus Google Form juga, kayak kehadiran tadi, absensi kehadiran tadi, kita menggunakan Google Form. Kalau untuk LKPD kita menggunakan Google Docs. Kalau untuk presentasi tadi di depan kita menggunakan Google Slide. Jadi untuk keseluruhan di sini Google Slide untuk media interaktifnya. LKPD-nya formatnya sudah ada, tinggal kalian klik file, terus buat salinan, lalu kerjakan. Setelah selesai kerjakan, nanti link dari Google Docs ini dibagikan ke dalam Google Classroom. Nanti sebentar untuk dipakai presentasi.
Mirna ini kelompok komputernya sudah aman? Tererror lagi. Belakang. Buka ke belakang. Kursinya ada ke belakang. Ah. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada kendalanya? Belum ada ya?
Ada yang sudah selesai? Kelompok pertama, kelompoknya Feby sudah, kelompoknya Aziz. Sudah siap presentasi? Sudah ya? Oke, bisa ke depan ya. Bersama teman-temannya. Silakan. LKPD-nya sudah dikirim di Google Classroom ya? Sudah ya? Oke, silakan menggunakan Google Classroom untuk presentasi kelompoknya. Selamat pagi pada teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang masalah dalam menginstalasi sistem operasi yang berbasis CLI dan GUI. Baik, saya di sini akan menjelaskan masalah dalam menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI. Masalah umum dalam instalasi CLI yang pertama, kesalahan konfigurasi jaringan. Kesalahan dalam pengaturan IP subnet max atau gateway dapat mengakibatkan koneksi yang gagal. Yang kedua, kurangnya driver perangkat keras yang diperlukan mungkin tidak tersedia sehingga perangkat tidak dapat dikenali. Yang ketiga, berkas instalasi yang rusak. Gambar ISO yang rusak atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan selama instalasi. Yang keempat, kompatibilitas hardware. Beberapa sistem mungkin tidak kompatibel dengan perangkat keras yang ada menyebabkan instalasi gagal. Yang kelima, kurangnya pengetahuan CLI. Penggunaan yang tidak familiar dengan perintah CLI mungkin kesulitan saat melakukan konfigurasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam penginstalasian sistem operasi berbasis GUI. Masalah umum dalam instalasi GUI yang pertama, kinerja sistem yang lambat. Keterbatasan sumber daya perangkat keras, RAM, CPU, dapat menyebabkan GUI berjalan lambat atau tidak responsif. Yang kedua, kesalahan resolusi layar. Masalah dengan driver grafis dapat menyebabkan tampilan GUI tidak muncul dengan benar. Yang ketiga, keterbatasan akses. Instalasi mungkin terhambat oleh hak akses pengguna yang tidak memadai. Yang keempat, instalasi paket yang hilang. Beberapa paket atau dependensi yang diperlukan untuk menjalankan GUI mungkin tidak terinstall secara otomatis. Yang kelima, konflik perangkat lunak. Konflik dengan aplikasi lain yang sudah terinstall dapat menyebabkan kesalahan selama proses instalasi. Sekian dari presentasi kami. Bagi kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Keuntungan dari menggunakan GUI dalam mengelola sistem. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Keuntungan yang digunakan GUI dalam mengelola sistem. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Yang kedua, waktu belajar yang cepat. Yang ketiga, memungkinkan produktivitas. Dan yang keempat, meminimalkan kesalahan. Apakah pertanyaan jawaban sudah pas? Mana? Pas tidak? Pas ya. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.
Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Anis. Silakan duduk. Yang berikut kelompok 2, kelompoknya Kebi. Silakan. Jangan dulu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Bagi Kam- perhatikan di depan ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maria Marta Febrianti. Saya Maria Melina Dewa. Saya Antonieta Jusuf Rahab. Saya Maria Oktaviana Doanona. Saya Mirnawati. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Meli untuk mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Langsung di Google Classroom-nya. Lihat rekam videonya. Yang kedua ya. Itu klik. Masalah dalam instalasi CLI. Yang pertama, kesalahan konfigurasi jaringan. Salah dalam mengatur alamat IP, subnet mask, atau gateway dapat menyebabkan masalah konektivitas. Yang kedua, kurangnya driver. Beberapa perangkat keras mungkin memerlukan driver khusus yang tidak tersedia dalam instalasi default. Yang ketiga, perintah yang salah. Kesalahan dalam mengetik perintah dapat mengakibatkan instalasi gagal atau konfigurasi yang tidak benar. Yang kedua, masalah dalam instalasi GUI. Yang pertama, keterbatasan performa. GUI dapat memerlukan lebih banyak sumber daya sistem, sehingga perangkat keras dengan spesifikasi rendah dapat mengalami kesulitan. Yang kedua, kompatibilitas perangkat keras. Masalah dengan driver gratis atau perangkat keras lainnya dapat menghambat proses instalasi. Yang ketiga, kesalahan konfigurasi. Antarmuka grafis yang kompleks kadang membuat pengguna melakukan kesalahan dalam pengaturan. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah CLI atau Command Line Interface memberikan kontrol lebih mendalam dan efisien bagi pengguna berpengalaman namun kurang ramah pengguna. Sementara itu, GUI atau Graphical User Interface lebih mudah digunakan dengan elemen visual tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya dan kurang efisien untuk tugas yang kompleks. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan tingkat keahlian pengguna. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami hanya memperbolehkan 1 pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan keuntungan dan kerugian dalam penggunaan CLI. Kegunaan lebih ringan. Kedua, kontrol lebih mendalam. 3, cepat dan efisien. 4, otomatisasi. 5, fleksibel. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, tidak ramah pengguna. Kedua, tingkat kesalahan tinggi. 3, membutuhkan pembelajaran. Keempat, kurang intuitif.
Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Presentasinya sangat luar biasa ini dan sangat detail dan bagus. Kemudian kelompok Nia, silakan. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florencis Tatialonda. Saya Margareta Nonarifa Wokal. Saya Agustina Maria Stefania. Saya Lucia Tribunia Onsa. Saya Sigarius Alusius Gonzaga. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Nia untuk menjelaskan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dalam menginstalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama, masalah dalam menginstalasi CLI. CLI bisa menghapus file secara otomatis. Jika salah menuliskan perintah, file yang akan dipindahkan atau ditambahkan bisa terhapus secara otomatis. Yang kedua, CLI memiliki tampilan yang tidak menarik. CLI memiliki tampilan yang tidak terlalu menarik. Yang kedua, masalah dalam menginstalasi GUI. GUI membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan. GUI membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan daripada antarmuka berbasis teks. Yang kedua, GUI memiliki respon yang lebih lambat. GUI memiliki respon yang lebih lambat daripada antarmuka berbasis teks. Yang ketiga, GUI kurang fleksibel. GUI hanya bisa menjalankan instruksi terprogram dan pengguna tidak bisa memodifikasi fungsi sistem. Sekian materi dari kami. Sekian penjelasan materi dari Nia. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami hanya memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan minimal 1 pertanyaan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1. Salah satu solusi keamanan yang dapat diterapkan melalui Command Line Interface atau CLI untuk melindungi jaringan adalah firewall. Firewall membantu mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke sistem. Contohnya menggunakan IP tablets di Linux. IP tablets adalah alat yang umum digunakan untuk mengatur firewall di dalam Linux. Sekian. Baik, materi yang kami paparkan, kesimpulannya adalah kedua jenis antara muka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. CLI lebih cocok untuk pengguna yang membutuhkan kontrol mendalam dan efisiensi. Sedangkan GUI lebih ideal untuk pengguna yang mengutamakan kemudahan dan interaksi visual. Pemilihan antara CLI dan GUI tergantung pada kebutuhan dan keterampilan pengguna. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4, Atika dan teman-temannya. Lebih semangat lagi. Selamat siang. Siap. Oke, kelompoknya Atika. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memaparkan materi, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roslinda Atika Dema Koten. Saya Fitri Valentine Asmawati Melalang. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dalam menginstalasi sistem operasi jaringan CLI dan GUI. Yang pertama, CLI. Menginstalasi sistem operasi jaringan menggunakan command line interface dapat menghadapi berbagai masalah. Satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan teknis pengguna yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengetikan konfigurasi perintah. Selain itu, masalah konektivitas jaringan yang sering muncul akibat pengaturan IP atau DNS yang tidak tepat yang dapat menghambat akses internet yang diperlukan selama instalasi. Yang berikutnya masuk di bagian GUI. Menginstalasi sistem operasi jaringan menggunakan graphical user interface dapat menghadapi berbagai masalah. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan sumber daya yang tinggi yang dapat menyebabkan kinerja lambat atau kegagalan instalasi jika perangkat keras tidak memadai. Kompatibilitas perangkat keras juga sering menjadi masalah di mana beberapa perangkat mungkin tidak dikenali karena driver yang tidak tersedia. Sekian hasil presentasi dari kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami memberi kesempatan minimal 1 pertanyaan. Apa kelemahan dari kelemahan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelemahan dari CLI yaitu kalau sampai melakukan kesalahan dalam penulisan perintah seperti itu, nantinya file yang akan dipindahkan ke lokasi yang baru atau yang akan ditambahkan bisa saja terhapus secara otomatis. Kekurangan yang berikutnya dimiliki CLI adalah mempunyai tampilan yang tidak terlalu menarik. Selanjutnya, masuk di bagian kesimpulan. GUI atau Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface adalah 2 cara untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. GUI lebih intuitif dan ramah pengguna, cocok untuk pemula, sementara CLI lebih cepat dan fleksibel, ideal untuk pengguna berpengalaman. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaan, dan keduanya dapat digunakan bersamaan untuk meningkatkan produktivitas. Baik, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih karena kelompoknya Atika sangat bagus presentasinya sampai dengan kesimpulan dan cari solusinya. Terus yang berikut kelompok Sila, kelompok terakhir.
Selamat siang, Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ceciliani Mirachel Hasepenoya Aba. Saya Santi Simetri Cici. Berikut paparan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan masalah dalam menginstalasi GUI. Masalah dalam menginstalasi CLI. Yang pertama, kesalahan sintaksis. Pengguna seringkali membuat kesalahan ketik atau sintaksis dalam perintah yang dapat menyebabkan instalasi gagal. Yang kedua, kurangnya dokumentasi. Tidak semua perintah dan opsi dijelaskan dengan baik, membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, kesulitan navigasi. Mengelola direktori dan file dengan perintah bisa rumit, terutama bagi pemula. Yang keempat, konfigurasi manual yang rumit. Beberapa pengaturan memerlukan pengetahuan mendalam dan konfigurasi manual yang dapat membingungkan. Yang kelima, masalah koneksi jaringan. Jika koneksi jaringan tidak stabil, proses instalasi dapat menghambat, terutama saat mengunduh paket. Yang kedua, masalah dalam menginstalasi GUI. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Antarmuka grafis memerlukan lebih banyak sumber daya sehingga bisa jadi masalah pada perangkat keras dengan spesifikasi rendah. Yang kedua, kompatibilitas. Perangkat keras GUI memungkinkan tidak selalu mendukung semua perangkat keras, menyebabkan masalah saat instalasi. Yang ketiga, antarmuka yang tidak intuitif. Meskipun GUI dirancang untuk kemudahan, beberapa antarmuka membingungkan bagi pengguna baru. Yang keempat, bugs dan crash. Beberapa aplikasi GUI mungkin mengalami bugs atau crash yang dapat mengganggu proses instalasi. Yang kelima, waktu instalasi yang lebih lama. Penggunaan elemen grafis dapat memperlambat proses instalasi dibandingkan CLI. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana solusi dalam menghadapi masalah penginstalasian pada GUI? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, periksa ketersediaan sistem. Yang kedua, cek koneksi internet. Yang ketiga, baca pesan kesalahan. Yang keempat, jalankan sebagai administrator jika menggunakan Windows. Coba jalankan installer sebagai administrator. Yang kelima, nonaktifkan antivirus atau security software. Yang keenam, update driver dan sistem. Dan yang terakhir, bersihkan cache dan file sementara. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Berikut kesimpulan dari pemaparan materi kami. Instalasi sistem operasi jaringan dengan CLI dan GUI memiliki perbedaan signifikan. CLI menggunakan perintah teks, menawarkan kontrol dan kecepatan lebih, tetapi memerlukan pengetahuan teknis sebaliknya. GUI lebih intuitif dan ramah pengguna,
tetapi sering lebih lambat dan membutuhkan sumber daya lebih banyak. Masalah dalam CLI termasuk kesalahan sintaksis dan kurangnya dokumentasi, sedangkan GUI menghadapi tantangan seperti kompatibilitas perangkat keras dan bugs. Pilihan antara keduanya tergantung pada pengalaman pengguna dan spesifikasi perangkat keras yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam proses presentasi. Terima kasih. Baik, dari 5 kelompok yang sudah presentasikan di depan, ada tambah sedikit untuk kesimpulannya. Jadi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gue yang lebih familiar ya. Jadi tergantung siapa yang pakai, yang menggunakan, menyesuaikan dengan kemampuannya. Kalau memang kemampuannya GUI, ya menginstalasinya seperti GUI. Tapi kita, untuk jurusan kita punya ini, kita harus belajar juga dengan yang namanya CLI, basisnya sintaks atau perintah. Oke, karena sudah semakin siang, semakin panas juga, kita ice breaking dulu ya. Supaya jangan terlalu penat, jangan terlalu serius, supaya memulihkan juga kita punya pikiran. Ya, kita ice breaking menggunakan teknik stop. Silakan ambil tempat, ambil posisi yang nyaman mungkin. Boleh lepas HP-nya, terus tinggal HP-nya, tangannya di atas semua, tidak boleh memegang HP. Lebih konsentrasi lagi. Cobalah duduk tidak tetap tegak, tapi kedua bahu tetap. Rasakan kursi yang rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan. Ini kalau terlalu rileks juga, jangan sampai ketiduran. Amati nafas masuk dan keluar, nafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan masuk ke keluar melalui rasakan mari bernafas lebih pelan dan dalam. Rasakan beberapa isapan nafas. Bernafaslah dalam empat minggu. Hembuskan dalam 4 minggu. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat bernafas. Mulai dari wajah, sekitar dari doa mata, pipi, rahang, dan dada. Kemudian kedua bahu dengan atas dan jari jemari. Amati nafas yang dan baik. Kita akhiri lagi dengan satu kali nafas lebih panjang dan lelah. Letakkan telapak tangan atas dada Anda.
Silakan lanjutkan kembali perasaan yang lebih pikiran yang lebih dan tubuh yang lebih. Terima kasih. Oke, bagaimana rasanya? Sudah rileks belum? Apa sudah mengantuk? Tambah mengantuk lagi tidak ya? Kita ke post test. Jadi kembali perhatikan lagi di Google Slide-nya itu, masuk ke assessment, terus klik di post test untuk mengukur kita punya pembelajaran pada hari ini sampai dengan jam ini. Jadi isi dari post test ini ada 10 nomor, silakan dikerjakan menggunakan quizzes, bergabung dalam kelas quiz. Kita mulai bergabung di kelas. Cukup sampai 25 peserta sudah mulai. Bisa isi nama kalian masing-masing. Sama dengan nama yang pertama di pretest tadi. Sudah 21 peserta. Kita mulai ya. Bagaimana? Mulai sudah? 888996. Oke? Mulai ya.
Oke, unggul Tatia, Asis, Kein, Yuyun, Isniarti. Jadi berdasarkan pretest kali ini, post test kali ini, materi yang untuk hari ini cukup untuk dipahami dari 25 peserta di sini. Jadi untuk minggu depan kita bisa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan ya. Jadi tidak lupa juga hari ini kita harus mengisi refleksinya di Google Form, ada di kehadiran refleksi. Langsung klik untuk mengisi refleksinya masing-masing. Jangan lupa untuk menulis namanya juga. Ada 5 pertanyaan mengenai refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah. Silakan kirim. Klik tombol kirim. Sudah? Jangan lupa untuk mematikan PC-nya. Kembalikan tempat ke semula, kursi dan mejanya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Pak minta Aldo untuk memimpin kita dalam doa.